Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Habati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan ahkamul munakahat, fikih tentang pernikahan, tentang keluarga. Dan kita sudah berada pada fase kedua dari 3 fase yang akan kita jelaskan. Dan di fase yang kedua ini kita sudah membahas tentang hukukuz zaujiyah, hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan hak bersama suami dan istri. Hak bersama suami dan istri. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hak seorang istri dan beberapa poin, mungkin 10 atau lebih. Kemudian kita akan jelaskan hak seorang suami. Kita berikan urutan seperti ini, bukan hak seorang suami yang kita dahulukan dibandingkan hak seorang istri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan dan hak seorang istri mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan hak seorang istri sama sebagaimana kewajibannya dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya adalah Allah kedepankan hak seorang istri dibandingkan hak seorang suami. Pertama, karena memang Islam sangat memperhatikan hak seorang wanita. Tidak ada penindasan, tidak ada penindasan terhadap kehormatan seorang wanita. Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita. Bahkan dalam rumah tangga dikedepankan hak seorang istri dibandingkan hak seorang suami. Pertama. Kedua, karena memang banyak daripada kita, daripada pria, daripada suami yang melalaikan hak istrinya. Kenapa dia lalaikan? Karena dia merasa dia berkuasa, karena dia merasa istrinya tidak meminta. Tidak meminta bukan berarti tidak punya hak. Karena bisa saja seorang tidak menuntut haknya karena dia takut, karena dia tidak mau ribut, atau karena dia tuntut nanti di akhirat. Maka kita seorang suami atau siapapun kita yang berurusan dengan orang lain, hendaklah kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka, batifillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan beberapa poin, yaitu hak seorang istri kepada suaminya. Nabi SAW menyebutkan ketika hajjatul wada, kata Nabi SAW, fattakullaha fin nisa. Bertakwalah kalian para suami, bertakwalah kepada dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian para suami mengambil istri-istri kalian tersebut dari rumah-rumahnya bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengambilnya bukan amanah dari orang tuanya, bukan amanah dari ayah ibunya. Artinya, apabila dikatakan amanah dari ayah dan ibunya, ketika ayah ibunya tidak tahu, maka mungkin kita akan telantarkan ini amanah. Tapi istri kita tersebut adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil wanita tersebut dari rumahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan berhubungan dengan kalimat Allah, dengan kalimat akad nikah. Maka ahibati fillah rahimakumullah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan, meskipun orang tua tidak tahu. Meskipun keluarga besarnya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan ini wanita kepada kita.
Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan akan ditanya bagaimana kalian memimpin. Warrajul ra'in fi ahli baiti. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya bagaimana dia memimpin. Bagaimana dia mendidik istrinya, bagaimana dia menjaga istrinya, bagaimana dia menjaga anak-anaknya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin hak-hak seorang istri kepada suami, diantaranya adalah ini beberapa sebelumnya sudah kita bahas. Pertama, mahar. Tidak sah pernikahan tanpa adanya mahar. Meskipun istri mengatakan saya ikhlas, saya redho. Karena mahar ini hak seorang istri. Dan suami tidak boleh ikut campur intervensi keluarga dalam penentuan mahar atau dalam pengambilan mahar. Ini mutlak hak seorang istri. Ya, banyak yang terjadi di tengah masyarakat, alhamdulillah maharnya murah. Perangkat alat sholat 500 ribu, 1 juta. Tapi yang mahal apa? Keserahannya, antarannya, pernak-perniknya, dan seterusnya. Itu bukan dari istri, kebanyakan itu juga dari keluarga besar. Maka kita katakan mahar ini adalah hak seorang istri. Dan kita sudah jelaskan pembahasan tentang mahar. Firman Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita tersebut sodak sebagai mahar, mas kawin, sebagai pemberian dengan kerelaan. Dan kita sudah jelaskan dalam pembahasan mahar, yaitu mahar itu satu, apa kemarin? Harta benda yang bisa dipindahkan kepemilikannya. Baik itu berupa uang atau berupa benda yang bisa dipindahkan kepemilikannya. Kedua berupa jasa. Dan ternyata jasa ini pun juga jasa yang bisa diuangkan. Andai kata terjadi khulu', seorang istri menuntut cerai kepada suaminya, maka seorang istri wajib mengembalikan mahar. Andai kata maharnya kemarin seperangkat alat sholat, pulangkan lagi. Andai kata maharnya kemarin mobil, pulangkan lagi. Andai kata maharnya kebun, kata Nabi SAW, aturiddina alaihi hadiqatahu. Apakah engkau ingin mau mengembalikan maharnya kemarin berupa kebun? Kata wanita tersebut, siap ya Rasulullah, saya akan kembalikan. Maka Nabi katakan, kembalikan maharnya dan ceraikan. Nah, lantas bagaimana jika sekiranya mahar ini berupa jasa? Berupa jasa. Maka jawabannya adalah jasa ini andai kata diuangkan, bagaimana? Jasa mengajarkan Al-Quran misalnya. Saya ajarkan istri saya 30 juz selama 3 tahun. Coba kita uangkan, nominalkan. Berapa biaya sekolah 3 tahun untuk tahfiz Al-Quran? Itulah dijadikan mahar. Itulah dipulangkan kembali. Atau jasa saya akan antar jemput istri saya selama 1 tahun. Nah, kita hitung andai kata ada Gojek. Berapa kira-kira antar jemput Gojek dikali 1 tahun? Diuangkan. Pulangkan maharnya berupa uang tersebut. Karena jasa kan tidak mungkin kita kembalikan lagi, tapi dengan nominal. Maka mahar di sini dianjurkan mudah, bukan murah. Kata Nabi SAW, aisaruhunna mu'natan a'zamuhunna barakatan. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling mudah maharnya. Dan kemudahan ini berbeda-beda di sebagian tempat, sebagian orang tergantung dengan kemampuan masing-masing. Kemudian ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak sah pernikahan tanpa adanya mahar. Meskipun wanita mengatakan saya ikhlas tanpa diberi mahar. Kita katakan tidak boleh. Mahar juga tidak mesti dibayar tunai. Boleh dengan diutang, boleh dengan dicicil, boleh dengan, yang jelas harus ada ditentukan maharnya. Andai kata maharnya tidak ditentukan di awal, maka kita katakan mahar mithli. Kira-kira untuk orang seperti ini, atau dilihat keluarga dia, berapa mahar di keluarga dia. Kemarin masalah ini kita tidak bahas mahar. Ternyata pernikahan sudah terjadi. Maka kita ambil kalkulasikan bagaimana apa yang terjadi di rumah tangga, di keluarga mereka.
kakak dia berapa maharnya, ini berapa maharnya, maka kita samakan dengan yang lain. Yang kedua, hak seorang istri yang kedua dan kewajiban seorang suami adalah nafkah. Nafkah pemberian. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin atas wanita, atas istri-istrinya bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pertama karena memang Allah berikan kemuliaan, berikan kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki berupa nalar, berupa logika. Sementara perempuan lebih mengedepankan perasaan. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidak aku lihat orang yang kurang agamanya, kurang akalnya dibandingkan para wanita. Apa makna kurang agama? Tidakkah kita lihat wanita tersebut banyak dari mereka yang lebih rajin daripada kita ibadahnya. Lebih semangat menuntut ilmunya, lebih pintar dari kita di pelajaran. Tapi makna kurang agama di sini adalah ketika mereka haid, mereka tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan banyak perkara ibadah mereka tidak boleh lakukan. Ini makna kurang daripada agama. Bukan berarti kurang bertakwa, tapi kurang pelaksanaan agamanya. Nakisatu aklin, kurang akal. Apa maksud kurang akal? Karena memang persaksian dua orang wanita dibanding persaksian satu orang laki-laki. Jadi laki-laki misalnya satu, maka wanita dua. Kedua memang perempuan juga lebih mengedepankan perasaan dibandingkan logika. Maka laki-laki diberikan kemuliaan berupa akal, berupa logika, berupa suara yang keras, berupa keberanian, berupa fisik yang kuat, berupa berani mengambil keputusan dan seterusnya. Sehingga laki-laki ini bisa menjadi pemimpin. Ketika dia memimpin memang dengan nalar, dengan logika, bukan dengan perasaan. Makanya dalam Islam perempuan tidak boleh memimpin laki-laki. Boleh perempuan menjadi pemimpin yang jadi rakyatnya perempuan juga. Mungkin di suatu lembaga yang semuanya perempuan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti keputusannya subjektif, tidak bisa bersikap objektif. Hanya mendengar sepihak. Hanya melihat dari zahirnya saja. Hanya ketika melihat orang menangis, dia sedih, dapatlah keputusan. Atau ketika dia tersinggung, ketika dia baper, ketika dia bad mood, dapat keluarlah keputusan. Tapi seorang laki-laki tidak. Dia bisa mengambil keputusan dengan pikiran jernih, pengendalian akal, dengan objektif. Itu yang pertama. Kenapa laki-laki bisa memimpin? Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberikan nafkah. Ini syarat mutlak seorang suami bisa memimpin dalam rumah tangga. Bagaimanapun Anda tampan, bagaimanapun banyaknya, tingginya ilmu agama, tingginya gelar kita, tidak ada nafkah yang kita berikan kepada istri kita, sulit kita memimpin. Sulit kita memimpin. Bagaimana istri kita pun bercadar dia, paham agama dia. Tidak ada nafkah yang kita berikan. Bagaimana kita akan bisa mengatur rumah tangga? Dalam pekerjaan juga sama. Dalam pekerjaan yang bisa mengatur kita siapa? Yang berikan kita gaji. Ribut kita dengan teman partner kerja dan seterusnya. Simpel saja, apakah dia yang menggaji saya? Kalau bukan dia yang menggaji saya, kenapa saya harus ambil pusing? Kenapa kita harus stres kalau kita konflik dengan teman kerja? Kalau selama bukan dia yang menggaji saya. Oh ternyata kita konflik dengan atasan. Bukan dia yang pegang rizki saya. Andai kata saya dipecat, itu sudah berarti bukan di sini rizki saya. Saya mencari rizki, bukan mencari uang. Bisa saja bukan di sini tempat Allah titipkan rizki, mungkin di tempat lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang yang mampu Allah berikan kelapangan, dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya pula. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan hartanya, disempitkan rizkinya, tetap dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dirinya. Artinya tidak ada alasan kita tidak memberikan nafkah kepada istri kita. Yang lapang memberikan kelapangan,
yang sempit berikan sesuai kemampuan. Bukan malah sebaliknya, ketika kita sempit ya kita berikan sesuai kemampuan, ketika kita lapang tak berubah nafkah kepada istri kita. Tak berubah, masih seperti sebelumnya. Yang tadinya kita karyawan biasa nafkahnya sekian, sudah naik, naikkan juga nafkahnya. Begitu seterusnya. Tapi Ustaz, istri saya sudah punya pekerjaan, itu urusan dia, itu uang dia. Jangan kita beranggap istri sudah bekerja tidak wajib lagi kita menafkahi. Haram, zalim. Karena uang istri itu untuk dia. Mau dia tabung, mau dia belikan apa, mau disedekahkan, itu urusan dia. Tapi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun istri tidak minta. Kecuali istri meredokan, abang tidak usah pikirkan nafkah saya punya gaji sendiri, tidak usah berikan saya nafkah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, meskipun dia kaya raya, dia pengusaha, tetap yang nafkah yang sedikit yang kita punya tadi, meskipun gaji kita lebih kecil daripada gaji istri kita, tetap seorang suami memberikan nafkah, baru kita bisa memimpin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memimpin. Yang lapang berikan kelapangan, yang sempit berikan sesuai dengan kemampuan. Tapi berikan pemahaman kepada istri kita, inilah gaji saya, ini penghasilan saya hari ini, inilah yang saya akan berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan paksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita mampu. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Ingat, kata Allah, Allah akan jadikan kelapangan setelah kesempitan. Ini pasti. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tapi konsepnya apa? Fa'idha farokta fansab. Allah akan berikan lapangan. Setiap kesulitan Allah tidak pernah janjikan hidup kita ini mudah. Hidup kita ini akan berjalan sesuai keinginan. Tapi Allah janjikan setiap kesulitan ada kemudahan. Konsepnya apa? Jangan duduk. Jangan santai. Jangan beleleha. Selesai kerjakan sesuatu, kerjakan yang lain. Kalau kita naik gunung, itu tidak ada istilah duduk. Kalau istirahat boleh istirahat sambil berdiri. Nyender di pohon. Tapi kalau sudah duduk, tidak akan bisa berdiri lagi, capek sudah. Apalagi sudah duduk, kita minum, kita ngopi pula lagi sana. Tidak akan lanjut itu lagi. Istirahat boleh. Sama kita juga kalau melakukan perjalanan panjang, jangan lama-lama istirahat. Kedarnya saja, sholat, makan, buang hajat sudah. Tapi kalau sudah kita santai-santai berleha-leha, sulit kita akan sampai tujuan. Begitu seterusnya. Selesai satu, kerjakan yang lain. Tidak ada jeda istirahat. Kalau sudah istirahat, apa yang terjadi? Untuk gerak lagi sulit. Nabi SAW mengatakan, ini secara gambaran apa itu nafkah. Kata Nabi, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan seperti engkau makan. Artinya tidak mesti menunya sama. Tapi ketika kita makan, istri makan. Jangan kita makan, istri hanya dapat fotonya saja. Kita hanya dapat foto menunya saja, tapi tidak dapat makanannya. Antut'imaha idza ta'imta. Wa taksuha idza tasaita. Engkau memberikan dia pakaian, membelikan dia pakaian ketika kita beli pakaian. Lebaran misalnya. Mungkin bagian kita minimal sekali setahun beli baju. Ya sudah, kita beli, istri juga beli. Intinya adalah tidak mesti sama ya, dalam artian ya, kita beli kaos 10 belum tentu sama dengan beli jilbab dia 1. Jilbab dia 1 harganya mungkin 10 kaos kita, tentu beda. Jangan pula kita beli kaos, istri beli jilbab. Tapi yang jelas kita beli baju, kita berikan pakaian, pasangan kita juga memiliki pakaian. Berarti adalah di antara bentuk nafkah adalah makanan. Apakah jajan termasuk nafkah? Beli seblaknya, beli bakso bakar, beli bola-bola ayam, beli apa lagi? Risol, beli gorengan, dan seterusnya. Beli es krim. Kaedah di sini makanan pokok. Bukan jajan. Sebagian akhwat berpendapat
Tidak tahu saya dapat dari mana. Ya, nafkah itu bukan makanan bulanan. Misalnya kita sudah nafkah bulanan makan sekian. 1 juta misalnya uang belanja makan kita. Itu belum nafkah, nafkah itu jajan. Tidak, nafkah itu yang makan tadi. Apa yang kita makan di dalam rumah kita, beli cabenya, beli beras dan seterusnya, itulah nafkah. Sehingga kalau beli bakso bakar tadi, kalau bapak tidak mau berhenti, ibu jangan nuntut. Karena itu tidak termasuk nafkah. Abi tidak mau beliin, merajuk, ngambek. Kita katakan itu bukan hak kita. Bisa saja suami kita belikan berhenti sebentar, tapi kita katakan uang beras tidak ada. Karena uang beras sudah dipakai untuk beli bakso bakar. Siap atau tidak? Yang nafkah yang mana tadi? Yang berasnya. Apalagi dalam bentuk nafkah, kita sudah jelaskan sekilas detail, bahkan kita jelaskan tentang nafkah. Kesehatan juga masuk dalam nafkah. Tempat tinggal juga masuk dalam nafkah. Jadi nafkah itu adalah makanan, tempat tinggal, kata orang sandang, pangan, dan papan. Makanan, dan pakaian, dan tempat tinggal. Ini yang wajib kita berikan kepada istri kita. Bagaimana kalau sekiranya suami tidak memberikan nafkah? Bolehkah istri minta cerai? Secara garis besar, apabila seorang istri tidak mendapatkan hak dia, boleh dia untuk minta cerai. Kita katakan boleh. Berhak. Tapi harus melalui beberapa tahap. Pertama, kalau sekiranya dia tidak melakukan islah, dia tidak melakukan mediasi, dia tidak melakukan perdamaian, lapor ke orang tua kita, lapor ke orang yang disegani sama suami kita, sampaikan, suami saya tidak menafkahi, agar diberikan teguran. Kenapa tidak menafkahi? Kenapa tidak bekerja? Ini kewajibanmu sebagai seorang suami. Ketika mendapatkan islah, alhamdulillah. Kedua, kalau sekiranya suami punya uang tapi dia tidak menafkahi. Misalnya nafkah kita 1 bulan 1 juta, ternyata suami hanya memberi 900.000. Maka kita katakan boleh mengambil dari uang suami sesuai dengan kadar nafkah yang kurang tadi. Tanda kutip, boleh kita mencuri. Karena suami kita tinggalinnya dompet, dapat di dompetnya itu uang 10 juta. Tidak bisa masuk 10 juta. 1 juta pun mungkin tidak bisa dilipat. Ya mungkin ada dompet yang lurus itulah, 10 juta. Kita ambil 1 juta atau 500, insya Allah agak susah dihitung itu. Boleh kita ambil. Yang boleh kita ambil hanya berapa yang kurang tadi? 100.000. Kita lebihkan dari 100.000, 2.000. 2.000, masa enggak boleh 2.000? Haram 2.000-nya. Karena hak kita berapa tadi? 100.000. Kadang seorang istri dia kesel kan, kesel dia diambilnya lebih daripada hak dia, haram mencuri. Kita boleh hak kita diambil, kita ambil lagi sesuai dengan hak kita. Helm kita dicuri orang. Berapa harga helm? 200-300.000. Ternyata bukan dicuri lah, dipinjam sama teman kita, hilang kontak dia segala macam. Atau dicuri lah, tidak boleh. Ternyata dia ninggalin handphone. Handphone ini harganya misalnya 1 juta. Helm kita harganya 200.000. Boleh kita ambil handphone dia? Boleh. Boleh kita ambil, kita jual, kita ambil sesuai dengan harga helm kita, habis itu balikkan sisanya. Helm kita 200.000, handphone dia 1 juta, kita ambil 200, 800 pulangkan kalau dia jumpa. Kalau tidak jumpa, kita sedekahkan atas nama dia. Itu boleh. Atau jika tidak, opsi kedua kita curi, boleh. Kata Nabi SAW, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini ma'ruf ini perlu diperhatikan. Apa makna ma'ruf? Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ambillah harta tersebut dengan cara yang ma'ruf. Para ulama berselisih pendapat apa makna ma'ruf di sini. Allah Ta'ala alam, ketika ada satu permasalahan, Allah tidak jelaskan waktunya, Allah tidak jelaskan kadarnya, maka kembali kepada kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat, kebiasaan zaman itu berbeda-beda. Dulu mungkin nafkah 50.000. Para ulama ditulisnya nafkah seorang istri 50.000. Itu tahun berapa? Tidak bisa kita pakai kitab-kitab mereka lagi untuk kita pakai di zaman sekarang. Dulu fatwa ulama seperti ini. Kita katakan itu fatwa yang berlaku di zaman itu karena kondisi ketika itu seperti itu. Terpahami? Begitu pula fatwa ulama Saudi misalnya. Nafkah seorang istri itu adalah rumah, mobil, pembantu misalnya. Kenapa? Karena itu yang berlaku di sana. Kita pakai fatwa itu di sini, insya Allah banyak yang tidak nikah. Karena rumah kita pun masih ngontrak, mobil pun belum punya, pembantu pula lagi. Karena memang uruf di sana itu wajib punya pembantu. Uruf di sana punya mobil karena tidak ada motor. Kemana-mana pakai mobil. Bisa difahami? Maka dikembalikan kepada uruf masing-masing tempat. Kalau di tempat ini UMR lah bahasa kitanya. UMR Jakarta berapa biasa nafkah istri 5 juta. Jangan dipakai di sini. Di sini UMR-nya misalnya 336 atau 37. Nafkah di sini istrinya mungkin 3 jutaan dan seterusnya. Maka kita kembalikan kepada uruf masing-masing daerah. Maka di sini Nabi SAW katakan, wa waladiki, ambillah hakmu dan hak anakmu. Ini banyak orang salah faham, ya, bil khusus bapak-bapak. Ibu-ibu juga sebagian sama. Ketika dia punya 2 istri. Istri 1 punya anak 5. Istri 2 punya anak 1. Apakah nafkah istrinya sama atau tidak? Monggo bapak-bapak. Sama atau tidak, Pak? Istri 1 5 orang anaknya, istri 2 anaknya 1. Itu anak memang dari dia ya, bukan anak dari suami lain. Apakah nafkah istri sama atau tidak? Sama, Pak? Berbeda. Antum santri sama atau tidak? Sama tidak? Andai kata misalnya istri pertama 1 juta. Istri kedua berapa? Istri pertama 1 juta, anaknya berapa tadi? 5. Istri kedua anaknya 1. Istri pertama 1 juta. Maka istri kedua berapa? 100.000. Bisa hidup 100.000 sebulan. Antum jajan antum berapa sebulan? Berapa jajan? 400 sebulan. Ini antum kasih anak orang 100.000 sebulan. 400 itu jajan atau makan? Jajan kan, makan antum sudah di sini kan. Sementara nafkah tadi apa kita katakan? Makan bukan jajan. Nah ini perlu kita luruskan. Nafkah istri sama, wajib sama. Walaupun istri senior, istri junior tidak ada, wajib sama, itulah adil. Istri pertama 1 juta, wajib istri kedua juga 1 juta. Tapi kan istri pertama anaknya banyak. Nafkah anak beda lagi. Anak-anak, istri-istri. Saya tanyakan tadi nafkah istri. Kalau anak 5 berarti jatahnya 1-1. Ini anak 1 jatahnya 1. Jangan disamakan. Ini banyak kita tidak paham. Kita katakan nafkah istri wajib adil. 1 juta, 1 juta. Tidak ada istilah senior, junior. Tidak ada istilah kau paling aku cintai, ini tidak dicintai. Wajib adil. Kalau dulu 1 istri 1 juta, sekarang 1 istri 500.000 lah, 500 bagi 2. Makanya mereka tidak setuju di poligami. Jatah mereka berkurang. Kalau kita yang poligami, maka kita wajib cari 1 juta lagi. Cari 1 juta lagi. Berarti harus bertambah juga ekonomi. Kenapa? Karena kita wajib adil tadi. Sebagian berpendapat tidak akan mungkin bisa adil, Ustaz. Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau
Apa ayatnya? Walan tastati'an ta'dilu walau harostum. Engkau tidak akan mampu berlaku adil meskipun engkau berusaha keras. Sementara ayat yang lain Allah katakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak mampu berlaku adil maka satu. Tapi Allah perintahkan 4, 3 atau 2. Kalau takut tidak adil satu. Apakah kita bisa berlaku adil? Dalam masalah angka bisa. Tapi dalam masalah hati, perasaan tidak bisa. Makanya ayat pertama tadi tidak mampu berlaku adil itu masalah hati dan perasaan. Nabi tegas beliau mengatakan siapa yang paling beliau cintai? Aisyah dibandingkan yang lain. Tapi karena beliau lebih cinta Aisyah bukan berarti nafkah Aisyah lebih besar. Bukan berarti wanita yang tidak beliau cintai nafkahnya lebih kecil. Ini zalim namanya. Allah Ta'ala alam. Saya dengarkan adzan.
Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kema'rufan. Kita katakan sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan yang uruf. Andai kata seorang suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan uruf yang berlaku di tengah masyarakat. Dikata tadi 1 juta per bulan, ternyata dia dapatnya cuma 800, 700. Maka di sini minta redho istri, karena hak dia berkurang. Minta pengertian. Mohon maaf, bulan ini tidak bisa dapat banyak. Alhamdulillah. Dan seorang istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia juga harus memberikan uzur kepada suaminya. Selama suami kita berusaha, bekerja, alhamdulillah dia berusaha mencari perkara pekerjaan yang halal. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Jangan kita paksakan kehendak kita ibu-ibu, sehingga apa? Suami daripada malu, daripada istrinya nuntut, dia rela melakukan yang haram. Dan apabila dia memberikan yang haram kepada kita, mungkin kita tidak tahu. Tapi Allah tahu itu haram. Dimakan oleh kita, dimakan oleh anak kita. Kemudian kita berdoa dari makanan yang haram tersebut, bagaimana Allah kabulkan? Ka'bah, Pak. Ka'bah itu kan tidak sesuai dengan yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Hijr Ismail itu keluar. Awalnya Hijr Ismail itu masuk. Tapi ternyata tidak mampu. Jadi ada peristiwa. Jadi renovasilah Ka'bah, dibangun kembali seperti dibangun di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata dana kurang. Jadi ketika membaca ini, apa mungkin orang Quraisy itu dananya kurang? Abu Sufyan ketika dia berdagang, berapa onta yang dia utus? Berapa miliaran lah bahasa kita. Apa mungkin bangun Ka'bah hanya tidak bisa? Tokoh-tokoh Abu Thalib ini segala macam. Abdul Muthalib, apa tidak ada uang mereka? Ternyata mereka harus membangun Ka'bah ini dari harta yang halal. Itu yang tidak ada. Di banyak harta mereka itu riba lah, ini horor segala macam. Tapi masalah Ka'bah kami paham. Ka'bah ini benda suci. Tidak boleh kita membangunnya dengan sesuatu yang haram. Sehingga itulah minim dana. Ya, itu maksud saya adalah jangan seorang istri menuntut. Banyak menuntut di luar daripada kemampuan suami. Banyak kita para suami itu sudah menggugurkan hak dia. Banyak dia menahan selera demi bawa pulang ini uang untuk nafkah istri. Ternyata memang kurang. Mau bagaimana lagi? Ya. Mau bagaimana lagi? Dan seorang suami juga sangat sedih. Ya, kita ibu-ibu, seorang suami sangat sedih apabila hasil jerih payahnya, hasil usahanya tidak dihargai oleh seorang istri. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja. Kecuali kita ongkang-ongkang kaki. Tidak bekerja, itu beda urusan. Dituntut boleh. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, tapi qadar Allah berikan yang sedikit, maka kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atallah. Kita berikan pemahaman kepada istri kita. Nah, lantas bagaimana jika seorang istri menggugurkan nafkah? Bang, tidak usah pikirkan nafkah, Bang. Ini adik punya emas, kita jual aja dulu segala macam. Alhamdulillah, itu urusan dia. Kita mahar yang kemarin abang kasih masih ada, Bang. Kita jual pakai modal. Alhamdulillah kalau seperti itu. Atau kita menikah dengan seorang yang kaya raya. Boleh. Tak usah pikirkan nafkah. Ya. Engkau bekerja saja, engkau berjuang saja. Aku punya penghasilan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya. Yang jelas dia menggugurkan hak dia. Tapi kalau kita menggugurkan hak dia tanpa ridho dia tidak boleh. Kecuali dia sendiri yang mengatakan, atau kita minta tolong, Dek, bisakah untuk beberapa bulan ini abang tidak dulu karena Dek punya penghasilan, ya pakai dulu lah. Oke, bismillah. Kalau dia ikhlas, kalau tidak mau gimana? Itu hak dia. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah, tadi kita tegaskan nafkah itu wajib sesuai dengan yang berlaku di suatu tempat. Dan itu hak seorang istri, meskipun istri punya pekerjaan, punya penghasilan, wajib seorang suami memberikan nafkah. Dan nafkah istri yang punya beberapa istri itu sama. Nafkah anak itu baru beda, tergantung anaknya. Nafkah anak juga beda-beda. 2 anak, 1 SD, 1 SMP, tentu beda. Ini SMP-nya, SPP-nya berapa, ini SD berapa, ini sekolah pondok pesantren berapa, ini kedokteran berapa, tidak bisa disamakan. Nah itu beda lagi.
Ini sekolahnya jauh naik pesawat, ini sekolahnya depan rumah naik sepeda. Jadi tidak bisa yang naik sepeda ini minta mentahannya aja. Ya, abang ayah belikan tiket 1 juta. Saya minta mentahannya aja. Enak betul dia 1 juta. Nah, ini beda kebutuhan dia. Pengobatan juga sama. Ya, ini pengobatan dia, mohon maaf mungkin sakitnya banyak, kali berobat sekian. Sementara yang satu lagi sehat. Jadi tidak bisa yang sehat ini minta uang kepada orang tuanya. Ya, ayah sekali berobat sebulan sekian ya, aku minta mentahannya aja. Tidak bisa. Ini beda-beda lagi kebutuhannya. Tapi kalau sekarang garis besar, nafkah, makan, dan seterusnya, ya itu bisa disamakan. Tentu juga berbeda dalam porsi makannya, dan menu makannya, anak bayi yang balita, dan seterusnya. Yang ketiga, hak seorang istri adalah tempat tinggal. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah istrimu tersebut tempat tinggal di mana engkau tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang rumahnya klaster, ya berikan istrinya klaster juga. Yang rumahnya peta, ya saya tidak apa-apa. Yang jelas berikan istrimu tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kita. Cuman masalahnya Pak, masalahnya dia tinggal di istana. Si perempuan ini biasa tinggal di istana, kita bawa ke Gubuk Derita. Kita katakan itu yang saya mampu. Itu yang saya mampu. Mana AC bang? Buka jendela, inilah AC kita. Kan angin spoi-spoi, AG, angin gede, masuk sudah. Sesuai kemampuan kita. Dan kata Allah, wala tudarruhunna litudayyiku alaihin. Jangan engkau susahkan dia, jangan engkau persempit dia. Apa maknanya? Berhak seorang istri untuk mencari tempat tinggal yang layak. Makanya konsep nyari rumah, jangan bapak nyari rumah. Tanya orang rumah, nih, ini nyaman enggak tinggal di sini? Kira-kira jangan bang. Ini tetangganya terlalu mepet bang, nanti jemur baju payah. Nanti ini payah. Udah biarkan istri kita yang punya rumah. Dia yang tinggal di rumah, kita kan bekerja. Belum matahari terbit kita berangkat, matahari terbenam kita pulang. Istri yang tahu kondisi sekitar. Ajak istri kita ini gimana nih? Jangan bang di sini terlalu sepi, nanti terjadi apa-apa. Biarkan dia cari. Terpahami. Begitu pula, biarkan dia pilih bentuk rumahnya, biarkan dia pilih bahkan susunan rumah, biar dia yang atur. Jangan mempersulit. Karena wanita inilah bos yang ada di rumah. Dia yang mengatur furniture yang ada di rumah itu. Kalau kita Pak, kalau kita tidak ada istri, insya Allah tidak akan terbeli sofa itu Pak. Tidak akan terbeli pas bunga itu, tidak akan terbeli rak-rak hias itu. Karena ada istri itulah kita terbeli. Kalau kita dimanapun lesehan bisa tidur. Tapi istri mencari kenyamanan sesuai dengan standar mereka. Biarkan mereka ngatur rumah mereka. Dan termasuk juga hak seorang istri tidak dicampur dengan mertua. Biarkan dia menjadi ratu di rumah itu. Jangan ada yang lain. Biarkan dia mengatur mau masak apa. Begitu pula berhak dia juga tidak digabungkan dengan iparnya. Adik abang tinggal di rumah ya, berapa lama? Ya sampai dia tamat kuliah lah. Tidak bisa bang. Kalau istri bilang tidak bisa, jangan. Tapi kalau 2 hari, 3 hari oke lah. Karena itu hak istri, jangan sampai dia tidak, apalagi adik kita laki-laki. Kita laki-laki misalnya tinggal di rumah kita, sementara kita pergi, dia berdua dengan adik kita yang laki-laki. Jangan. Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Banyak perselingkuhan itu terjadi di dalam rumah. Karena menganggap ini adik. Menganggap ini dekat. Dia buka aurat, dia berjalan bersama. Dan padahal itu tidak mahram mereka. Berhak seorang istri untuk mencari tempat tinggal yang sesuai dengan yang dia inginkan. Tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kata Allah, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun. Allah berbicara masalah lain. Apabila mereka sedang hamil, maka wajib seorang suami memberikan nafkah. Beda lagi nafkahnya ketika dia tidak hamil. Tentu ada suplemen lain, susunya segala macam. Kemudian juga bajunya juga sama.
Bajunya juga tentu beda. Baju belum hamil, setelah hamil itu beda lagi bajunya. Belikan. Itu hak istri. Kemudian apa? Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila dia menyusui anakmu, bayar upahnya. Ini yang jarang di tempat kita. Tapi harus kita sampaikan. Itu kan anak dia. Enggak, bayar. Allah perintahkan kita bayar upah. Upah menyusui. Subhanallah. Artinya nafkah dia beda lagi. Upah menyusui anak kita 2 tahun itu lebihkan. Cuman alhamdulillah banyak istri kita tidak tahu ayat ini. Kita sembunyikan juga ayat ini. Dan memang berikutnya kita di tempat kita juga tidak ada kebiasaan seperti ini. Padahal ini dalam Al-Quran jelas. Tapi di Saudi zaman dahulu, di zaman Nabi, yang menyusui itu beda lagi orangnya. Dibayar orang yang menyusui anak kita. Seperti Nabi SAW. Disusui oleh Tuwaibah, disusui oleh Halimah, Sa'diyah, dibayar. Sehingga awalnya Halimah ini tidak mau menyusui Nabi karena Nabi anak yatim. Yatim siapa yang mau bayar? Jadi kebiasaan mereka seperti itu. Dibayar siapa yang menyusui. Tapi kita katakan alhamdulillah istri kita tidak menuntut. Kita bersyukur. Tapi bagi kita yang sudah Allah berikan kelebihan rezeki, bayarkan. Bayarkan walaupun istri kita tidak tahu, Pak. Seperti kita bekerja, ternyata kerja kita bulan ini dapat bonus banyak karena hasil dia tadi. Dia kan tidak tahu karena upaya dia ini negosiasi ternyata kita omsetnya besar. Maka bagi atasan berikan dia bonus. Ya, berikan dia, ya di situ pula mungkin rezeki dia. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahlah di antara kalian dengan cara yang baik. Wa'tamiru musyawarah. Jangan diktator. Jangan keputusan sepihak, itu bukan rumah tangga seperti itu. Keputusan musyawarah. Ini bagaimana Umi kita beli rumah di sini bagaimana? Jangan di sinilah, agak di pojok sedikit biar nanti parkir mudah. Alhamdulillah. Berikan ini sebagian suami, saya bingung juga. Saya juga sering ditanya oleh sebagian orang, kok bisa semuanya diam-diam? Mau bikin usaha dia diam-diam, mau bikin ini diam-diam. Apa guna istri? Ajak diskusi dia, ajak musyawarah. Kenapa? Karena akan berdampak nanti dengan nafkah dia. Ternyata usaha kita gagal, ternyata ada masalah segala macam. Itu akan berdampak. Oh, kita ngelamar kerja di luar kota, berdampak kan dengan nafkah dia. Berdampak dengan malam kita tidak bisa bermalam dengan dia karena kita harus kerja luar kota. Maka di sini juga kita harus memahami. Kemudian kata Allah, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan, maka fasaturdi'u lahu ukhra. Maka boleh dia anak tersebut diasuh atau disusui oleh orang lain. Allah Ta'ala a'lam. Apakah sepupu perempuan dari ibu termasuk mahram, Ustadz? Apabila ibu kita kakak beradik, mahram. Apabila sepupu dari ibu, tidak mahram. Ibu kita saja dengan sepupu yang laki-laki mahram tidak? Tidak. Apalagi kita. Bagaimana hukum suami yang nominal gajinya tidak diketahui istri? Tidak wajib istri tahu berapa gaji suami. Tolong dengar ibu-ibu, tidak wajib ibu tahu berapa penghasilan suami. Yang wajib ibu ketahui adalah berapa jatah saya. Berapa hak saya. Tidak ada kewajiban, dia tidak mau jujur. Tidak ada kewajiban kita jujur. Hak saya 1 juta, maka ketika 1 juta tidak saya dapatkan, boleh saya tuntut. Ya, tapi ternyata gaji dia 20 juta, 30 juta itu tidak ada urusan. Hanya saja kepada seorang suami kita sampaikan ayat Allah tadi di dalam surah At-Thalaq ayat 7. Yang diberikan ke lapangan, berikan lebih. Ketika kurang, berikan sesuai kemampuan. Ya, ketika misalnya bulan ini 2 juta, 3 juta. Itulah di sana kita alhamdulillah memberikan kebahagiaan kepada istri kita. Apa nih Bi? Kok 3 juta bulan ini alhamdulillah dia ada bonus. Alhamdulillah. Kita ada berikan 3 juta, dia bersyukur ternyata kalau dia tahu gaji kita, kok cuma 3 juta Bang kasih. Ya, setelah dia tahu berapa hasil yang kita dapatkan, maka tidak perlu. Tidak perlu kita tahu. Allah Ta'ala alam.
Apa hukum memperjualbelikan kucing? Allah Ta'ala. Tanya ke Ustaz lain. Ada seorang istri yang ditalak satu dan istri memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sebelum masa iddah selesai. Alasannya karena si suami sudah mengusirnya. Dia takut dia dan anak-anak tidak dikasih makan sama suami. Jika menunggu masa iddah di rumah suami, dia khawatir kalau dia berada di rumah suami dia tidak diberikan nafkah oleh suaminya, berdosa besar. Jangan dikira setelah kita talak istri kita selesai urusan kita. Ini suami yang tidak paham agama. Askinu wala tukhrijuhunna, apa ya kata Allah? Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan engkau keluarkan istrimu yang sedang engkau ceraikan tadi dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, ibu juga tidak boleh keluar rumah. Ustaz, saya sudah dicerai. Ayat ini berbicara tentang cerai. Ayat ini namanya surat cerai, talak. Jadi yang sudah bercerai tidak boleh keluar rumah sampai selesai masa iddah. Terus ngapain Ustaz? Masih boleh melihat aurat, masih boleh bersentuhan, dan masih wajib suami memberikan nafkah, wajib. Apalagi di sini dikatakan nanti anak-anak ini tidak ada urusan. Kita bercerai dengan istri kita, anak tetap wajib nafkah kita. Oh, dia punya suami baru dengan itu, anak siapa? Anak kita, tanggung jawab kita dunia akhirat. Walaupun istri kita punya suami baru tidak wajib menafkahi anak kita. Itu anak kita. Dunia akhirat tanggung jawab kita walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Jadi tidak boleh, dan apabila salah satu mereka meninggal dunia selama masa iddah, saling mewarisi. Suami meninggal, istri meninggal, masih masa iddah, mereka saling mewarisi. Maka suami yang seperti ini harus dikasih paham. Sebagaimana kita menikah butuh ilmu, cerai juga butuh ilmu, Pak. Saya ngajar masalah pembahasan cerai itu, habis papan tulis itu saya coret semua. Pak, kok banyak betul cabangnya, itulah banyak cabangnya. Ustaz, kalau begitu ribet kali cerai. Memang ribet cerai. Jadi gimana? Jangan cerai. Apa? Kenapa harus cerai gitu? Emang dengan bercerai selesai masalah? Emang kita bisa jamin dengan kita bercerai kemudian dapat lebih baik dari itu? Ibu-ibu juga sama. Suami saya begini, suami saya begitu ya. Kalau ibu dengar cerita istri lain juga sama itu. Emang dengan tidak ada suami lebih baik hidup kita? Cuman karena kita banyak nonton film, nonton sinetron, seakan-akan sabar. Perbanyak sabar. Maka tidak boleh kita berpisah. Tidak boleh keluar rumah, suami tidak boleh mengusir istrinya. Istri tidak boleh keluar rumah juga ketika terjadi perceraian. Oh, ternyata bulan kedua saat kami sudah daftar umroh, berangkat sudah bismillah. Nanti sampai di umroh CLBK lagi mereka alhamdulillah, rujuk sudah. Itu yang diinginkan. Maka ibu-ibu masih berada di rumah supaya apa? Supaya suami itu nyesal dia. Soleh ibu-ibu di sana, masya Allah. Setelah aku ceraikan ternyata lebih cantik. Nah, masih masa iddah pulang langsung, rujuk. Tapi bayangkan kalau ibu ternyata pulang ke rumah orang tua, ya, maka yang terjadi masalahnya semakin besar. Keluarga istri juga kita berikan paham, tidak boleh andai kata suaminya datang ke rumah minta anak kita pulangkan. Karena ini masa-masa iddah, ini hak seorang suami. Kau kan sudah ceraikan anakku. Iya Pak, baru kemarin Pak. Dia masih ada 3 bulan. Boleh kita untuk minta kembali. Allah Ta'ala alam. Apa hukum menelan ingus ketika sholat? Kata guru saya itu membatalkan sholat. Allah Ta'ala alam. Kaedahnya selama masih di dalam mulut boleh. Tapi ingusnya sudah dikeluarin kemudian ditelan batal. Ludah juga sama. Kita kan nelan ludah nih. Nah, kita nengok orang masak, istri kita masak. Dah, itu insya Allah. Tapi kalau udah kita keluarin, kita telan lagi batal.
Ma hukmu jam'in fis siyam? Apa maksudnya ini? Hukum jamak dalam puasa. Yaktub hadha? Ah, man yaktub hadha bil Arabiyah? Ma hukmu jam'in? Jima itu beda. Ini jamak, ma hukmu jam'in? Apa hukum menggabungkan puasa? Menggabungkan dalam puasa. Apakah menggabungkan satu puasa dua niat? Kalau puasa sunnah mungkin boleh. Bagaimana sholat sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib, puasa qadha, puasa nadar dan seterusnya tidak bisa digabungkan. Tapi kalau dimaksudnya berhubungan badan ketika berpuasa, ketika puasa sunnah dibatalkan saja puasanya. Ketika puasa Ramadan haram, dosa besar dan kafarah. Haram, dosa besar dan wajib membayar kafarah, merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan. Soal akhir. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.